Halo teman-teman, kenalin aku Riza, salah satu mahasiswa dari kelas Belajar Stella Belajar dan Komunikasi Ilmiah kelas B Fakultas Psikologi UGM. Jadi di kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan dan memberitahu teman-teman kira-kira kenapa pria maskulin itu lebih cepat mati daripada populasi manusia lainnya, dan kita akan mengulas lebih lanjut mengapa dan kira-kira apa aja yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu teman-teman. Oke, next slide. Di slide pertama, di sini ada angka statistik kasus bunuh diri yang terjadi di dunia dan Indonesia, dan teman-teman di sini dapat melihat bahwa 69% kasus bunuh diri itu dilakukan oleh laki-laki di seluruh dunia, dan sementara perempuan itu hanya menyumbangkan angka sekitar 31%, dan ini juga terlihat bisa cukup signifikan ya teman, karena ini lebih dari 1:2 perbandingannya. Ini menurut ILIK dan ILIK tahun 2022. Sementara itu di Indonesia juga kurang lebih angka statistiknya kurang lebih sama teman-teman. Di sini dapat dilihat bahwa laki-laki itu menyumbang sekitar 67,7% atau kembangannya 68% kasus bunuh diri yang secara akumulasi terjadi di Indonesia, dan sementara itu perempuan menyumbang sekitar 32%. Ini menurut ONI dan kawan-kawan tahun 2024. Next slide. Di sini kita akan mencari lantas apa sih kaitannya dengan pria maskulin kasus bunuh diri tadi. Kira-kira apa kaitannya kasus bunuh diri yang terjadi di dunia dan Indonesia dengan maskulinitas yang ada pada seorang pria, teman-teman. Next slide. Mungkin pertama di sini kita akan membahas apa itu definisi maskulinitas. Jadi kurang lebih terdapat 4 definisi berbeda, yaitu maskulinitas toksik, maskulinitas tradisional, dan maskulinitas positif, dan juga maskulinitas menurut APS secara general. Pertama di sini kita akan membahas apa itu maskulinitas menurut APA atau American Psychological Association. Di sini IPM itu menjelaskan maskulinitas itu sebagai karakteristik peran dan perilaku kelaki-lakian yang kerap dikaitkan dengan laki-laki, dan konsep maskulinitas ini berbeda dengan konsep kejantanan ya teman-teman. Jadi maskulinitas dan kejantanan merupakan hal yang berbeda. Kemudian ada definisi toxic masculinity menurut Hapsari dan Karsoji tahun 2023. Di sini menunjukkan bahwa maskulinitas toksik itu merupakan konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat dan seakan-akan menekan laki-laki untuk berbuat perilaku tertentu dan tidak boleh mengekspresikan ekspresi tertentu, sehingga itu kayak merepress apa yang dirasakan laki-laki, karena laki-laki harus berbuat seperti A, B, C, tidak boleh X, Y, Z gitu-gitu teman-teman. Kemudian ada definisi maskulinitas tradisional menurut Rogers dan kawan-kawan tahun 2019. Di sini menyebutkan bahwa laki-laki itu sebagai manusia yang kuat. Laki-laki tidak boleh terlihat lemah, dan laki-laki tidak boleh mengekspresikan berbagai emosi yang dirasakannya secara langsung, dan dia terkesan harus memendamnya. Kemudian ada konsep yang tergolong baru dan tergolong lebih adaptif. Di sini ada konsep maskulinitas positif, yaitu menurut Akbayani dan kawan-kawan tahun 2018. Itu menyebutkan bahwa maskulinitas positif itu lebih mengedepankan adanya cinta dan kasih sayang baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Kemudian juga maskulinitas positif ini juga mengharuskan atau menanamkan konsep bahwa laki-laki itu harus menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi bisa dilihat bahwa maskulinitas positif ini terkesan lebih adaptif daripada konsep maskulinitas tradisional dan konsep maskulinitas toksik gitu teman-teman. Oke, next slide. Jadi apa sih kaitannya setelah kita tadi ngomong terkait maskulinitas dan definisinya, kira-kira apa kaitannya dengan kasus bunuh diri atau bunuh diri gitu ya teman ya. Oke, next. Jadi di sini ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa adanya kecenderungan laki-laki maskulin itu lebih rentan dan lebih tidak enak untuk melakukan help seeking behavior. Jadi help seeking behavior itu apa sih teman? Jadi help seeking behavior adalah perilaku untuk mencari bantuan profesional apabila harus dibutuhkan. Misalnya ketika kita berada pada situasi yang tidak bisa kita kontrol dan situasi dan tidak bisa kita tangani sendiri, kita sebagai manusia umumnya akan mencari bantuan profesional seperti ke teman terdekat, atau mungkin yang lebih profesional seperti ke psikolog atau psikiater apabila kita mengalami masalah dalam hal perilaku atau gangguan dalam keseharian gitu teman-teman.
Jadi di sini ada penelitian yang menarik dan mengatakan bahwa sebelum mendapat penanganan psikologis itu laki-laki maskulin itu tertekan dengan norma-norma maskulinitas karena mereka mungkin merasa tertekan bahwa aku bisa menghadapi ini sendiri, aku itu orang yang kuat dan aku nggak boleh menceritakan hal ini pada orang lain. Jadi mereka merasa tertekan dengan adanya norma-norma maskulinitas yang mereka percaya dengan adanya nilai-nilai maskulinitas yang mereka anggap bahwa aku harus bertindak begini begitu gitu teman. Kemudian di sini juga menuliskan bahwa maskulinitas dan stigmanya itu sebagai penghambat help seeking behavior pada laki-laki. Seperti stigma tadi, laki-laki harus kuat, laki-laki tidak boleh mengekspresikan emosi yang dianggap lemah dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini internalisasi norma-norma maskulinitas ini sangat mempengaruhi HSP. Seperti tadi dikatakan bahwa norma-norma maskulinitas itu sangat membatasi laki-laki untuk mencari bantuan dan juga membatasi laki-laki untuk mengekspresikan emosinya, sehingga norma-norma tersebut itu sangat mempengaruhi help seeking behavior pada laki-laki. Kemudian setelah mendapatkan penanganan psikologis terdapat fakta menarik bahwa adanya perubahan sikap, sudut pandang dan juga ketika laki-laki sudah melakukan help seeking behavior itu mereka merasakan bahwa mereka telah mengevaluasi bagaimana nilai-nilai maskulinitas yang dia percaya sebelumnya itu merupakan hal yang kurang adaptif dan terkesan maladaptif, sehingga mereka berusaha lebih untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan juga mengevaluasi internalisasi maskulinitas yang telah mereka yakini sebelumnya. Dan di sini juga penelitian ini menekankan adanya pentingnya pemahaman mengenai konsep maskulinitas, karena maskulinitas tadi yang pertama itu ada maskulinitas toksik dan maskulinitas tradisional itu cenderung kurang baik dan kurang adaptif bagi kehidupan, khususnya kehidupan psikologis seorang laki-laki, teman-teman. So, last but not least, regardless of our gender, it is completely fine to show our vulnerability. Jadi, aku berpesan kepada teman-teman, apabila teman-teman merasa sudah kewalahan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di hidup, teman-teman regardless of the gender, tanpa melihat teman-teman laki-laki atau perempuan, teman-teman boleh banget untuk mencari bantuan, baik itu ke teman-teman terdekat ataupun orang-orang terdekat, dan juga boleh banget untuk mencari bantuan ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater, teman-teman. Jadi silahkan, karena mencari bantuan itu tidak merupakan salah satu kesalahan bagi kita sebagai umat manusia, teman-teman. Next slide, di sini adalah referensi yang saya gunakan atau yang aku gunakan selama menyusun materi ini. Dan sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan see you di another change, teman-teman. Dadah.